Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, dan apabila engkau berpegang pada keduanya, akan selamatlah selamanya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Kitabullah Al-Quranul Karim, yang kita lakukan komunikasi, dialog dengan Allah setiap saat melalui tilawah, tadabbur, dan juga mengkaji tafsir-tafsir yang ada di dalamnya, yang setiap saat kita jadikan berpikir kita, merasa kita, dan dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah kamus perjalanan, Al-Quran adalah kehidupan. Nah, sesuai dengan kehadiran Al-Quran adalah hudalin nas, untuk semua manusia, yang di dalamnya sudah jelas berupa bayyinat, menjelaskan segala kebutuhan kehidupan manusia, dan dengan jelas dia juga membedakan furqan antara kebenaran dengan kejahatan, kesolehan, kebaikan dengan kezaliman. Di sanalah maka kita akan merasa lebih mendapatkan keseimbangan, kemantapan. Seimbang dan mantap itulah takwa yang menjadi dambaan kita dalam berpuasa. La'allakum tattaqun. Maka itu di akhir dari kisah ini, Abu Hurairah mengisahkan bahwa Rasulullah memberikan wasiat pada Abu Bakar 3 hal. Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwasanya di dalam hidup kita, barang siapa yang merasa dianiaya dan dizalimi oleh saudaranya, oleh manusia, maka dia didampingi oleh Allah dan para malaikatnya. Dia dibantu, dia ditolong, dan dia dimenangkan dalam kehidupannya. Kalau tidak dalam jangka yang singkat, cepat, lambat laun, kemenangan itu pasti terjadi. Karena orang yang teraniaya, doa-doanya, keinginan-keinginannya dikabulkan oleh Allah SWT. Karena Allah tidak suka orang-orang yang menganiaya orang lain. Allah tidak suka orang menzalimi manusia lainnya. Allah tidak suka dan benci orang-orang yang menistakan, mengkhianati makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua, kata Rasulullah pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah, ketika kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, nikmat kita, anugerah yang diberikan Allah pada kita, apakah rezeki, harta benda, jabatan kita, yang kita berikan kepada orang lain, kita ulurkan tangan pada orang lain, berbagi pada orang lain, sehingga orang lain menikmati sebagian daripada sedekah kita, pemberian kita, uluran tangan kita, atau tangan-tangan kita dan kekuasaan kita yang kita ulurkan untuk kebaikan dan kemaslahatan orang lain, maka nikmat itu ditambah, kata Allah. Anugerah itu ditambah, tidak terhingga di dalam kehidupan, di sepanjang kehidupan, di sepanjang karirmu, di sepanjang perjalanan menuju akhir hayatmu. Yang ketiga, kata Rasulullah, barang siapa yang dalam hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri, berdoa untuk dirinya sendiri, bekerja untuk dirinya sendiri, berusaha, berjuang hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, maka kata Allah, orang-orang yang seperti ini akan kami kurangi nikmatnya, akan kami batasi anugerah yang diberikan padanya, akan kami tutup pintu-pintu rezeki tatkala mereka memohon kepada kami. Karena orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri adalah orang yang egois, dan hanya untuk kekayaan, untuk kebutuhan, dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan siapa saja yang meminta, memohon, berjuang, berikhtiar hanya untuk dirinya sendiri, kami tutup pintu-pintu rezeki, pintu-pintu nikmat itu kami kurangi, kalau tidak kami hilangkan sama sekali. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir dalam hidup ini kita hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, kelompok kita saja. Tapi jadilah
seperti apa yang diamanahkan Allah pada Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua makhluk, rahmat bagi semua manusia, di daratan, di lautan, di udara, di langit, rahmat bagi segalanya. Inilah yang dikehendaki Allah pada kita, bukan rahmat bagi dirinya sendiri. Demikian, semoga Allah ingatkan kita selalu dalam kehidupan agar tidak pernah emosi dan marah, dan jangan pernah kita merugikan orang lain, menganiaya, menzalimi, dan jangan pernah mementingkan diri sendiri dan kelompok kita saja, karena pintu-pintu nikmat dan anugerah itu ditutup oleh Allah SWT di sepanjang kehidupan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual. Selamat Ramadan.